Sama siapa dulu? Oke. Profesor mau
Nih, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ustadz Muhammad Abdul Wasikal, yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonosari dan SMA Negeri 2 Wonosari, yang terhormat Pembina Rohis SMA Negeri 1 Wonosari dan SMA Negeri 2 Wonosari, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMA Negeri 1 Wonosari dan SMA Negeri 2 Wonosari, serta seluruh peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti kajian dengan tema Tajud Generasi Qur'ani, Sambut Ramadan di Tengah Pandemi, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Radio Muslim Jogja Kajian, Rumah Dakwah Indonesia, Pemburu Kajian Indonesia, Gunung Kidul Mengaji, serta Info Kajian Yogyakarta selaku media partner, dan juga kepada The Hit Salon, Toko Sri Raharjo 2, serta Toto Advertising selaku sponsor yang telah ikut serta menyukseskan acara kajian akbar bersatu pada pagi hari ini. Aku ngerti. Kemudian izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu acara inti dari Ustadz Muhammad Abdul Wasikal, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu acara inti. Namun sebelum memasuki acara yang kedua, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Ustadz Muhammad Abdul Wasikal. Ustadz Muhammad Abdul Wasikal, sarjana teknik Master of Science, lahir di Ambon 24 Januari 1984. Beliau merupakan lulusan sarjana teknik kimia di Universitas Gadjah Mada dan lulusan Master of Polymer Engineering atau Chemical Engineering di King Saud University. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Darus Sholihin dan pimpinan redaksi muslim.org.id dan rumaiso.com. Selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abdul Wasikal. Bagi peserta kajian yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat mengisi Google Formulir yang sudah tertera di kolom deskripsi. Kepada Ustadz Muhammad Abdul Wasikal, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan pagi ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk thalabul ilmi, dan kita berada pada bulan yang mulia yaitu bulan Sya'ban, dan akan masuki sebentar lagi yaitu bulan yang penuh kemuliaan yaitu bulan Ramadan. Adapun tema yang akan kami angkat nanti kaitannya dengan masalah menyambut Ramadan, dan kita masih dalam keadaan suasana di masa pandemi. Nah, kami coba mengangkat tema yang ini berkenaan dengan manajemen waktu saja ya. Kami jelaskan tentang manajemen waktu yang terkait dengan ibadah di bulan Ramadan. Sebenarnya kita mau menyikapi dengan masa pandemi, tapi mungkin sepertinya tidak terlalu berbeda jauh dengan yang sebelumnya. Dan kami secara tema Ramadan yang ada bisa diterapkan saat masa pandemi ataupun yang lainnya. Nah, sebentar ini berikut file, walaupun masih dalam bentuk PDF, masih dalam bentuk Word ya. Kami sampaikan. Nanti bisa lihat di buku kami rasa atau amalan 24 jam di bulan Ramadan sudah banyak dibagi. Dan kali ini kami sebutkan beberapa poin, ada 40 poin yang bisa nanti kita amalkan selama bulan Ramadan. Saya share screen, bisa dilihat ya. Baik. 24 jam di bulan Ramadan. Kita awali, kalau kita ingin membagi waktu di bulan Ramadan, kita harus punya target. Goal kita apa? Tujuan kita itu apa? Itu yang kita pikirkan terlebih dahulu. Kalau memang tujuan kita ingin lebih baik di bulan Ramadan dan tentu saja peningkatan amal, nah ini jadi target utama. Nah kemudian kita buat misi-misi, tugas-tugas yang mesti kita jalankan di bulan Ramadan. Ada tugas-tugas pokok, misalnya kita urunkan ibadah wajib, lebih giat lagi, terus tambah dengan ibadah-ibadah sunnah, misalnya menghatamkan Al-Quran, kaji Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran atau mengikuti pengajian di situ yang ada tafsir Al-Quran. Nah itu lebih mendalami lagi. Nah yang lainnya nanti sebagai pelengkap. Nah untuk membantu, kita bisa mulai dari manajemen waktu dari bangun tidur sampai tidur kembali. Sini ada 40 poin yang kami sebutkan dalam manajemen waktu ini. Mudah-mudahan waktu cukup untuk membahas poin-poin ini. Pertama, bangun tidur. Kita mulai dari bangun tidur, kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu segera berwudu. Tujuannya itu agar terlepas dari ikatan setan. Karena ikatan setan ketika kita bangun tidur itu ada 3 ikatan. Ikatan pada tengkuk yang diberikan setan ini bisa lepas dengan 3 amalan. Dengan kita itu berwudu, ya, kemudian kita bangun tidur dulu baca zikir, lalu kita berwudu, kemudian kita melaksanakan sholat. 3 hal ya. Kita bangun tidur, baca zikir, kemudian kita berwudu, kemudian kita melaksanakan sholat. Maka kalau bangun subuh atau bangun secara umum, termasuk juga kalau di bulan Ramadan, ketika kita bangun makan sahur, maka lakukan 3 amalan ini. Baca doa bangun tidur, kemudian segera berwudu sebelum makan sahur. Ya, kemudian kita melaksanakan sholat tahajud, walaupun mungkin sebelumnya sudah tarawih dan witir. Ya, yang bisa kita lakukan itu tahajud
Kalau sudah witir berarti ya cukup 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, nah, tanpa ditutup witir lagi. Nah, ini tujuannya sangat besar sekali dan akan membuat kita jadi semangat di pagi hari karena pada saat kita bangun sudah terlepas ikatan setan tadi. Namun kalau ikatan setan ini belum terlepas, maka orang dalam pagi hari itu dia akan dalam keadaan malas. Kemudian kedua, lakukan sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Lalu menutup dengan sholat witir jika belum melakukan sholat witir ketika sholat tarawih. Namun ini dia bisa bebasnya lakukan ya, karena memang sholat malam itu tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Dia bisa bebas lakukan berapa rakaat pun. Mau tambah 2, tambah lagi 2 lagi, tambah lagi 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi, seterusnya. Tidak dibatasi jumlah rakaat untuk sholat malam. Terus yang ketiga, setelah sholat berdoa sesuai dengan hajat yang diinginkan, karena sepertiga malam terakhir waktu sholat itu adalah waktu terkabulnya doa. Ini bisa berdoa dengan doa apapun, bisa dengan bahasa Indonesia dan minta hajat apapun ya, karena saat itu di sepertiga malam terakhir Allah itu turun ke langit dunia, siapapun yang meminta kepada Allah maka Allah akan ijabahi, Allah itu akan kabulkan. Kemudian yang keempat, melakukan persiapan untuk makan sahur lalu menyantapnya. Ya, melakukan persiapan untuk makan sahur lalu menyantapnya. Ingatlah, dalam makan sahur terdapat keberkahan. Sahur fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi SAW, makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Nah, di sini sederhana, mau kita makan ya sedang atau makan ringan, ya tergantung tiap orang punya kebutuhan makan berbeda-beda. Yang jelas dia dianjurkan untuk makan sahur. Kalau makan sahur yang paling bagus nantinya kita lihat di poin kelima, waktu makan sahur itu berakhir ketika azan subuh berkumandang, dan waktu makan sahur terbaik itu menjelang subuh. Ya, karena ini juga akan menyemangati kita untuk sholat subuh. Nah, berbeda kalau bapak, ibu-ibu atau ya adik-adik SMA semuanya misalnya bangun makan sahurnya terlalu malam, misalnya jam 2, jam setengah 3 gitu ya. Yang ada setelah itu kita malah jadi malas. Kita malah tidur-tiduran, akhirnya bablas subuh, tidak sholat tepat waktu. Maka makin mepet dengan subuh itu makin lebih baik. Kemudian yang keenam, sambil menunggu subuh, berbanyak istighfar dan sempatkan membaca Al-Quran. Ya, sambil menunggu subuh, berbanyak istighfar dan sempatkan membaca Al-Quran. Terus yang ketujuh, bagi yang berada dalam keadaan junub, maka segera mandi wajib. Namun masih dibolehkan masuk subuh dalam keadaan junub dan tetap berpuasa. Termasuk juga masih boleh masuk waktu subuh sebelum mandi suci dari haid. Lalu yang kedelapan, wajib yang berpuasa menahan diri dari makan, minum, serta pembatal puasa lainnya mulai dari terbit fajar subuh hingga tenggelamnya matahari. Nah, ini dia sudah mulai puasa dari terbit fajar subuh, sebagaimana praktek dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ila lail. Makan dan minumlah kalian sampai terang bagi kalian fajar subuh benang putih. Ya, sebelumnya gelap malam, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Maka puasa dimulai dari terbit fajar subuh. Sedangkan imsak sebelumnya, 10 menit sebelum azan subuh, itu hanya peringatan hati-hati saja. Sejatinya masih dibolehkan makan dan minum tatkala itu. Nah, terus yang kesembilan, ketika mendengar azan subuh, lakukan 5 amalan berikut. Mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Ya. Kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian setelah itu berselawat, setelah azan berkumandang kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad atau selawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus kita baca doa setelah azan, Allahumma rabba hadi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan wa sunnatul fadilah wa ba'd maqama mahmud allazi wa'atta. Lalu membaca doa setelah azan lagi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Lalu kita panjatkan doa apapun yang kita inginkan dengan bahasa kita juga. Nah, jika kita sudah dengar azan tadi, masuk subuh, laksanakan sholat sunnah fajar sebanyak 2 rakaat. Nah, melaksanakan sunnah fajar ini sebanyak 2 rakaat. Keutamaannya kata Nabi SAW, rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2
2 rakaat sunnah fajar itu lebih baik pada dunia seisinya. Lalu kemudian kita laksanakan sholat subuh. Bagi laki-laki berjamaah di masjid, bagi perempuan boleh melaksanakan di rumah, bahkan sholat terbaik bagi wanita itu adalah di rumahnya, bahkan dalam kamarnya. Yang ke-12, setelah melaksanakan sholat sunnah, menyibukkan diri dengan berdoa dan membaca Al-Quran. Ingat bahwa doa antara azan dan iqamah adalah doa yang terkabul. Maka manfaatkan lagi doa antara azan dan iqamah. Walaupun tadi kita berdoa setelah azan juga, ada kesempatan lagi berdoa, kita berdoa. Yang ke-13, setelah sholat subuh berdiam di masjid, kemudian berzikir atau membaca Al-Quran, atau mungkin ada pengajian di masjid sampai matahari meninggi, waktu syuruk, ya 10 menit setelah atau 15 menit setelah matahari terbit, kemudian laksanakan sholat isyraq. Dan ini juga merupakan bagian dari sholat duha. Dan sholat isyraq ini kalau dilaksanakan, maka akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Kemudian yang ke-14, sejak fajar menjalankan rukun dan tidak melakukan pembatal puasa. Jalankan rukun dengan benar, tidak lakukan pembatal. Kemudian ke-15, saat puasa tinggalkan yang diharamkan, yaitu tinggalkan dusta, ghibah, namimah, memandang wanita yang tidak halal, mendengarkan musik dan perbuatan haram lainnya. Kemudian ke-16, laksanakan sholat duha minimal 2 rakaat, maksimal tidak dibatasi. Yang ke-17, perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Sedekah sunnah bisa juga untuk berinfak untuk menyiapkan berbuka atau dia membantu orang-orang yang susah lainnya jika punya kelebihan rezeki. Karena Nabi SAW itu sangat semangat ketika masuk bulan Ramadan. Ya, beliau itu semangat seperti angin yang berhembus. Dalam sedekah juga semangat beliau begitu luar biasa. Kemudian ke-18, memperbanyak membaca Al-Quran, bahkan berusaha menghatamkannya di bulan Ramadan. Walaupun tidak hatam, tidak berdosa. Namun baiknya punya target, kita punya target. Oh, saya ingin hatam Al-Quran. Oh, saya ingin kaji surat ini. Oh, saya ingin kuasai tafsir ini. Ada target yang tercapai terkait dengan Al-Quran. Karena bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Jadi jangan cuma masuk, mau ngapain, ya hatam nggak hatam, terus baca Al-Quran juga tidak dipahami, juga itu tidak tercapai, ya semua target-target dia bingung gitu. Maka harus ada yang tercapai ketika itu. Terus yang ke-19, tetap beraktivitas dan bekerja seperti biasa. Ya, yang pegawai, yang pedagang kerja seperti biasa. Dan sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan yang halal dengan tangan sendiri. Terus yang ke-20, menjelang zuhur menyempatkan untuk tidur siang walau saat ini disebut dengan qailulah. Kata Nabi SAW, kilu fa inna syaitana la takil. Lakukanlah tidur qailulah, ya, karena setan itu tidak tidur qailulah. Setan itu tidak tidur siang. Terus menjelang zuhur menyempatkan untuk tidur siang walau saat tadi qailulah. Terus ke-21, ketika azan zuhur lakukan 5 amalan seperti tadi disebutkan, yaitu dengar azan, jawab, kemudian baca doa setelah azan, kemudian berdoa. Kemudian ke-22, laksanakan sholat rawatib zuhur, bisa dengan 2 rakaat salam, bisa dengan 4 rakaat salam. 4 rakaat ini bisa dilakukan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan nanti ba'diyahnya nanti 2 rakaat. Ya, sholat zuhur sudah diikuti dengan rawatib tadi. Kemudian 23, ya siang-siang kalau biasanya kita siapkan mau menjelang jam 2, itu ibu-ibu mulai menyiapkan waktu buka puasa, menyiapkan buka puasa, dan mungkin adik-adik, anak-anak bisa bantu orang tua untuk menyiapkan hal ini, terutama yang putri-putri. Kemudian yang ke-24, melaksanakan sholat sunnah qobliyah asar 2 atau 4 rakaat. Walaupun yang qobliyah asar ini tidak masuk hitungan 12 yang dijamin dibangunkan rumah di surga. Terus yang ke-25, dilarang melakukan sholat sunnah setelah sholat asar. Jadi setelah asar ini tidak lakukan sholat sunnah lagi. Terus yang ke-26, ini kan menjelang berbuka. Maka siapkan buka puasa atau ikuti pengajian atau jadi pengurus masjid untuk menyiapkan berbuka puasa untuk jamaah. Dan 27, bermajelis menjelang berbuka. Kalau ada majelis ilmu di situ lebih bagus. Karena majelis ilmu ini kita duduk di situ kita dapat kebaikan dan ini jalan menuju surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menempuh ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian yang ke-28, sibukkan diri dengan doa ketika menunggu berbuka. Karena salah satu doa yang tidak tertolak adalah doa ketika buka puasa. Lalu diingat ini adab-adab, yang 29 ini adab-adab saat berbuka. 1, menyegerakan berbuka puasa. 2, berbuka dengan rutop, tamar atau setengah air.
3, sebelum makan berbuka ucapkanlah bismillah agar bertambah berkah. Ya, kemudian yang keempat, berdoa ketika berbuka, dzabathoma'u wabtalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Kemudian yang kelima, manfaatkan waktu berbuka puasa untuk berdoa. Yang keenam, beri makan bagi yang berbuka, ya bagi yang punya kelebihan rezeki pada orang yang berbuka puasa. Tadi kalau disebut memanfaatkan waktu ketika berbuka untuk berdoa, berarti dia batalkan dulu puasanya, baca bismillah, terus nyantap kurma atau gorengan atau yang manis-manis misalnya. Kemudian baca doa setelah berbuka tadi, zabazuma wabtallatil uruq wa sabatal ajr insyaallah, terus angkat tangan untuk berdoa. Nah, punya kelebihan rezeki kasih orang lain lagi untuk berbuka puasa. Terus adab lagi yang berikutnya mendoakan orang yang beri makan berbuka. Terus adab selanjutnya lagi minum dengan 3 nafas dan membaca bismillah. Kemudian yang ke-9 berdoa sudah makan dengan minimal membaca alhamdulillah. Lalu yang 30 menjawab azan yang masih berkumandang, lalu berdoa setelahnya. Ini ketika azan maghrib tadi ya. Lalu setelah itu yang 31 menaikkan sholat maghrib berjamaah di masjid bagi laki-laki, kemudian mengerjakan sholat sunnah rawatib ba'diyah maghrib. Lalu 32 baca zikir petang. Karena zikir petang paling bagus kalau sudah masuk waktu malam. Baca misalnya bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Dan masih banyak zikir petang yang lainnya. Nah, terus yang ke 33 makan hidangan berbuka puasa. Kalau memang setelah maghrib mau makan lagi silakan, kumpul-kumpul bersama keluarga. Lalu 34 persiapkan sholat isya dan tarawih dengan berwudu, pakai wangi-wangian bagi pria dan berjalan ke masjid. Terus yang 35 dengar azan isya, jawab azannya, kemudian baca sholawat dan doa setelah azan dan berdoa setelah itu. Lalu lakukan sholat isya dan ba'diyah isya. Terus yang 36 melakukan tarawih. Tarawih disunahkan berjamaah di masjid. Ini salah satu keistimewaan Ramadan, ada sholat tarawih. Sholat tarawih itu sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Bisa dilakukan di awal malam, bisa di akhir malam. Ya, bisa dengan berjamaah sendirian juga masih sah. Tapi paling bagus berjamaah di masjid. Kalau perempuan mau laksanakan di rumah lebih bagus. Tapi kalau dia tidak bisa, maka dia bisa laksanakan di masjid. Ya, nanti dia memilih tergantung imam. Imam memilih 11, ya dia ikut imam sampai selesai. Kata Nabi SAW, siapa lakukan sholat tarawih atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang terlalu itu akan diampuni. Terus 37 tidak pergi hingga imam selesai agar dituliskan pahala sholat semalam suntuk. Rasulullah SAW bersabda, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam hingga imam selesai. Imam 11, ya selesaikan bersama imam 11. Kalau selesai sholat itu di rumah, bagusnya selesaikan dengan imam selesai agar mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Nah, kalau dia ingin witir, baiknya witir bersama imam. Nanti malamnya tidak witir lagi. Jadi cuma tambah tahajud saja tanpa witir. Seperti yang saya terangkan di awal tadi. Terus yang 38, baca doa setelah sholat witir. Terus 39, baca doa setelah witir itu seperti Subhana malikil qudus, subhana malikil qudus, subhana malikil qudus, rabbil malaikati warruh. Baru 39 melakukan tadarus Al-Quran. Terus Al-Quran di sini tadi boleh dengan cara membaca saja, giliran boleh, ada yang ngoreksi lebih bagus, atau mungkin saling mengkaji tafsirnya. Yang 40 jika tidak ada keperluan mendesak di malam hari, tidur lebih awal agar bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Tidak begadang kecuali jika ada kepentingan mendesak. Dan kita bisa tadi untuk target baca Al-Quran, ya kita bisa buat waktunya itu ba'da sholat atau qobliyah pada saat sudah qobliyah ataupun ba'diyah kita baca Al-Quran. Punya target 1 hari 1 juz, maka nanti 1 bulan bisa hantam 30 juz. Nanti kemampuan dan kekuatan setiap orang itu beda-beda. Maka lihat kekuatan atau kemampuan masing-masing. Nah, wallahu a'lam bishawab, ya, itu seputar amalan di bulan Ramadan bisa kita laksanakan dan kita terapkan di saat masa pandemi juga. Walaupun mungkin sekarang lebih agak longgar dibandingkan tahun sebelumnya, nanti keadaan melakukan sholat berjamaah di masjid
lihat tempat masing-masing. Kalau memang itu daerah rawan bisa jadi pertimbangan, kalau daerahnya tidak terlalu rawan bisa tetap sholat berjamaah di masjid seperti biasa. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kami kembalikan lagi kepada pembawa acara. Silakan. Silakan. Bisa masuk. Belum? Sana mungkin. Belum? Ceramiknya belum dihidupin. Belum? Di WA coba WA. Bagi peserta kajian yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, dapat mengisi Google Formulir yang sudah tertera di kolom deskripsi. Kemudian ini ada satu pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Afwan, Waalaikumsalam warahmatullahi dari wabarakatuh. konteks kajian. Izin bertanya Ustadz, sedikit membahas mengenai terorisme yang belum lama ini terjadi di Indonesia. Bagaimana caranya Ustadz agar kaula muda tidak terjebak dalam paham yang keliru dalam beragama dan dalam menginterpretasikan jihad fisabilillah. Dikarenakan kaula muda dalam segi emosional dan dalam berpikir masih kurang stabil. Jazakallahu khairan Ustadz. Gimana Amin Alif apa adanya? Jadi tanya kenapa? Bisa diulang lagi mungkin? Bisa diulang lagi yang di Zoom? MC? Kami kurang kedengaran suara pertanyaan tadi, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan sedikit keluar dari konteks kajian. Izin bertanya Ustadz, sedikit membahas mengenai terorisme yang belum lama ini terjadi di Indonesia. Bagaimana caranya Ustadz agar kaula muda tidak terjebak dalam paham yang keliru dalam beragama dan dalam menginterpretasikan jihad fisabilillah, dikarenakan kaula muda dalam segi emosional dan dalam berpikir masih kurang stabil. Jazakallah khairan Ustaz. Masalah pemahaman agama ya. Pilih kuncinya itu pada belajar yang serius, namun pilih guru yang benar, guru agama yang benar dari sisi pemahaman dalilnya, Al-Quran, hadis, dan bagaimana memahami dalil tadi. Terus dalam beragama pun tidak bisa memilih sembarang guru. Sebagaimana kita memilih dalam ilmu dunia saja, kalau orang yang sudah spesialis di bidangnya kita pilih itu. Maka menerapkan dalam ilmu agama juga demikian. Wallahu a'lam. Jadi masalah milih guru penting, lingkungan juga penting dalam hal ini biar tidak menyimpang, terutama untuk adik-adik SMA. Wallahu a'lam. Berikutnya lagi. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi yang telah disampaikan oleh peserta, Pak. Izin bertanya Ustaz, untuk mengerjakan agenda rutin setelah tarawih lebih baik diadakan kultum atau membaca Al-Quran, Ustaz? Terima kasih. Apa? Izin bertanya Ustaz, untuk mengadakan agenda rutin setelah tarawih lebih baik diadakan kultum atau membaca Al-Quran, Ustaz? Terima kasih. Kultumnya tidak lama-lama, lebih prioritas baca Al-Quran. Ya, bisa nanti kalau jadi pengurus masjid, kultum tidak lama-lama karena orang bukan waktunya mendengar kultum ba'da tarwih. Karena dia punya waktu istirahat, punya waktu persiapan untuk bangun sahur, juga dia lebih prioritaskan untuk ibadah. Sehingga ibadah jadi lebih semangat di bulan Ramadan. Ya, berikutnya lagi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara membedakan rusaknya puasa dengan batalnya puasa? Apa saja penyebabnya? Bagaimana apa? Diulang lagi. Bagaimana cara membedakan rusaknya puasa dengan batalnya puasa? Apa saja penyebabnya? Kalau rusak bisa jadi karena maksiat. Kalau pembatal itu cuma pembatal tertentu, makan, minum, hubungan intim, mubasyarah, ya keluar mani dengan sengaja, kemudian muntah dengan sengaja. Kalau perusak itu seperti maksiat, menipu, bohong, kata-kata kotor, ya, lihat film porno, ya, lihat wanita telanjang, nah itu rusak puasa. Perusak seperti itu. Perusak membuat pahalanya berkurang tetap sah. Kalau pembatal puasa jadi tidak sah. Gitu. Ada lagi? Ada lagi, Pak. Apakah zikir yang sering dibaca setelah sholat tarawih boleh dibaca di luar bulan Ramadan? Witir yang dibaca saat tarawih boleh dibaca di luar bulan Ramadan. Itu doa umum untuk Ramadan maupun di luar Ramadan. Sehingga bacaannya sama. Jadi Izin bertanya Ustaz, apakah keutamaan memberi makan orang yang berpuasa? keutamaannya dapat pahala seperti orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun juga. Dan balasannya di akhirat akan mendapatkan ar-rahiqul makhtum. Minuman yang masih segar, belum dilepas tutupnya, dinikmati
kali itu karena dia memberi makan orang yang berbuka puasa. Wallahu a'lam. Berikutnya lagi. Ada lagi satu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz mengenai bank. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar bank pasti ada riba. Keuntungan bank juga didapat dari bunga. Jadi pegawai dibayar dari uang itu. Apakah pegawai bank itu termasuk memakan uang riba? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bekerja di bank tidak boleh berarti. Wallahu a'lam. Karena dukung riba. Berikutnya lagi. Cukup Ustadz. Mungkin itu saja. Oke, alhamdulillah. Demikian, mudah-mudahan bawa manfaat bagi kita semuanya. Kami doakan mudah-mudahan Ramadan kita penuh berkah dan membawa kebaikan bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ustadz Muhammad Abdul Twasikal yang telah berkenan memberikan tausiahnya serta menjawab pertanyaan dari peserta kajian. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Semua rangkaian acara telah kita lalui. Tiba saatnya di penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara ini tidak akan berjalan lancar kecuali dengan bantuan sponsor, yaitu The Hit Salon, Toko Sri Raharjo 2, serta Toto Advertising, dan juga media partner Radio Muslim Jogja, Jogja Kajian, Rumah Dakwah Indonesia, Pemburu Kajian, Kajian Indonesia, Gunung Kidul Mengaji, serta Info Kajian Yogyakarta. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih. Kami selaku pembawa acara dalam kajian akbar bersatu pada siang hari ini. Apabila terdapat banyak salah dan kurang dalam bertutur kata ataupun berperilaku, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.